PT Kobeksindo Tractors Tbk menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 2012. Rekan Julita Telombanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Julita. Terima kasih Rudi. Pemirsa, saham PT Kobeksindo Tractors Tbk selalu menarik untuk diamati para pelaku pasar. Kita simak datanya. Ya, kita lihat PT Kobeksindo Tractors Tbk, pemirsa, kodenya adalah KOBX, IPO sejak 5 Juli 2012, masuk ke papan utama. Bidang usaha utamanya adalah bidang distribusi dan perdagangan alat berat dan suku cadang. Kemudian sektornya masuk ke perindustrian, subsektor barang perindustrian. Kemudian industri mesin, subindustri mesin konstruksi dan kendaraan berat. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat siapa saja pemegang saham dari KOBX ini. Saham mayoritas dimiliki oleh PT Kobeksindo Investama sendiri, yaitu sebanyak 2 miliar lembar saham atau 88,42% saham. Sementara itu publik memiliki 263 juta lembar saham atau 11,58% saham. Dan berikutnya kita lihat pergerakan saham Kobex ini sejak awal tahun 3 Januari 2021 tercatat di harga Rp118 per lembar saham. Kemudian naik di 13 Januari di 128, sempat turun pada bulan Februari di 118, kemudian Maret naik kembali, naik tipis ke 122. Begitu pula pada bulan berikutnya tercatat naik hingga pada bulan April tanggal 6 tercatat termasuk di posisi tertingginya sejak awal tahun di Rp135 per lembar saham. Kemudian pada 26 April tercatat turun tipis di harga Rp123 per lembar saham. Ya, itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Rudi. Baik, terima kasih Julita, dan pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Fendi Susianto, CEO El-Quran Fidi Indonesia Investama. Pak Fendi, ini kalau kita melihat infografik yang disampaikan rekan Julita beberapa saat lalu, boleh nggak kalau misalkan kita sebut bahwa ini kan trennya itu walaupun sempat naik, sempat turun, tapi terus kemudian panjang sekali itu naiknya, walaupun terus turun, tapi tetap berada di atas level seperti di awal tahun. Boleh nggak kalau disebut bahwa ini ada kepercayaan bagi pelaku pasar pada bisnis Kobeksindo? Iya, memang demikian ya. Ada kepercayaan, ada peningkatan. Ya, karena kita sampaikan tadi awal bahwa kinerja saham Kobeksindo itu akan sangat memiliki hubungan yang positif sekali dengan pergerakan harga batubara di pasar internasional. Ya, ini ya. Jadi artinya begitu batubara naik juga naik. Hanya saja persoalannya adalah karena dampak pandemi ini yang terkena adalah demand maupun supply, maka pergerakannya juga belum bisa optimum. Ya. Artinya apa? Artinya tertahan karena memang dari sisi demand belum sebesar pada saat kondisi normal, maupun merepresentasikan baru sekitar 40% sampai 60% di kondisi normal. Sehingga penjualan itu belum terefleksikan di dalam bentuk kinerja di first quarter tentu saja ya. Nah, ini yang kemudian ditunggu oleh masyarakat investor. Nah, namun demikian ada mulai perbaikan, yes, ya, terjadi demikian. Menurut saya ini akibat juga ada 3 value driver yang menurut saya menyokong dari perusahaan Kobeksindo. Yang pertama adalah diversifikasi bisnis yang tidak semata-mata hanya pada penjualan alat berat pertambangan, tetapi juga ada juga services, spare part, dan juga penyewaan alat-alat berat maupun penyewaan bangunan, itu juga menjadi kontribusi yang sangat bagus. Yang kedua adalah hubungan yang baik dengan supply of business maupun supply of capital. Ini juga menjadi value driver dari Kobeksindo. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja adalah cost efisiensi di semua aspek. Nah, ketiga ini menurut saya kalau tetap dijalankan secara konstruktif, menurut saya juga akan sooner or later, mungkin proyeksi saya tahun 2022 sudah mulai back to normal dan akan lebih strong lagi menurut saya perusahaan itu. Ketergantungan terhadap sensitivitas harga batubara menjadi sedikit berkurang, dan ini sangat bagus karena cash flow portfolio-nya menjadi sangat-sangat lebih certain ataupun lebih manageable dari aspek portfolio risknya. Kalau lebih demikian. Dengan catatan tidak ada gelombang pandemi berikutnya ya Pak Fendi ya, karena itu juga pasti akan berdampak pada demand di komoditas seperti batubara.
Pak Ya, betul. Jadi itu yang dikhawatirkan, Pak. Ya, nah Pak Fendi, kalau support resisten saham Kobeksindo ini menurut perkiraan Anda akan berada di level berapa hingga akhir tahun nanti? Nah, kita melihat bahwa support kuat ya sebenarnya ada di level Rp85 ya. Itu yang sangat kuat, jangkanya panjang ya untuk 1 tahun ke depan. Nah, kemudian resisten kuat ada di Rp200 ya. Oke. Sehingga di sepanjang tahun 2021 ini memiliki peluang pada level support 85 dan resisten Rp200 dengan kecenderungan, tentu saja kecenderungannya adalah naik. Baik. Menuju kepada pengujian terhadap resisten level. Rekomendasi Anda bagi para pelaku pasar untuk Kobeksindo? Ya, bagi yang lebih berorientasi trading purposes ya, ataupun lebih orientasi jangka panjang sekaligus ya, untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan. Menurut saya ini juga layak dikoleksi karena memang saya melihat bahwa portfolio dari Kobeksindo sudah better off, lebih solid ya. Artinya lebih tahan banting dengan komposisi yang sudah mulai lebih balance, yang mengurangi sensitivitas kepada harga batubara. Ini akan memiliki kinerja yang menurut saya bagus untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan. Baik. Pak Fendi Susianto, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action. Sama-sama, Mas Budi.